Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriansah. Saya dari kelas 2002 C. NIM saya 2030702128. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sosiologi dan antropologi, ruang lingkupnya, perubahan sosial, serta analisis studi kasus artikel. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan, sedangkan logus berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan pertama kali dalam buku yang berjudul Cours de Polipi Positif, karangan Agus Conte. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya, karena mencakup semua interaksi yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam lingkungan masyarakat. Sosiologi mengkajikan beberapa hal, di antaranya 1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsip yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan alam. 2. Masalah kewenangan, yaitu pihak-pihak yang membuat kebijakan berkaitan dengan apa yang dialami warganya. 3. Persoalan sejarah, yaitu dengan catatan kronologis, misalnya usaha dan kegiatan manusia beserta presentasinya, yang berdokumentasikan. Sosiologi mempersatukan data yang beragam dari beberapa ilmu pengetahuan lain sebagai dasar pengetahuan. Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Atau secara etimologi, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia dalam melakukan kajian terhadap manusia. Antropologi mengedepankan dua konsep penting, yaitu holistik dan komparatif. Karena itu kajian antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial, ilmu hayati, dan juga humaniora. Ruang lingkup antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang mempunyai bidang kajian sendiri yang dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi, dan lain-lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajian yang terfokus kepada manusia dan kebudayaan, seperti halnya yang terjadi di Universitas Indonesia, di mana pada masa awal terbentuknya jurusan antropologi ini berada di bawah Fakultas Sastra. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ketika muncul anggapan bahwa antropologi cenderung memiliki fokus pada masalah sosial dari keberadaan manusia, maka jurusan antropologi pun pada tahun 1983 pindah di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ruang lingkup antropologi terbagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik, antropologi budaya. Fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Menurut Haviland, cabang antropologi budaya ini dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian, yakni arkeologi, antropologi, linguistik, dan etnologi. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan baik di lingkungan atau masyarakat atau keluarga. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya.
Perbedaannya itu adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural dan aspek struktural masyarakat. Dampaknya itu terhadap kehidupan sosial sehingga memperoleh penghidupan yang lebih baik dan martabat. Macam-macam dan ciri-ciri perubahan sosial berdasarkan waktunya. Perubahan sosial lambat, evolusi, yakni jenis perubahan sosial yang membutuhkan waktu lambat untuk bisa terjadi. Perubahan sosial cepat, revolusi, yakni jenis perubahan sosial yang membutuhkan waktu cepat untuk bisa terjadi. Berdasarkan sudut pandang masyarakat, perubahan sosial yang dikehendaki yaitu jenis perubahan sosial yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki yaitu jenis perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat dan tidak direncanakan sebelumnya. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial besar, yakni perubahan sosial yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Perubahan sosial kecil, yang perubahan sosial yang tidak menyangkut seluruh masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Berdasarkan arah perkembangannya, perubahan sosial progres, yakni perubahan posisi yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Perubahan sosial regres, yakni perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Analisis studi kasus. Penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yaitu COVID-19 telah membuat dunia menjadi resah. Pandemi ini tidak hanya menyerang Indonesia maupun menyerang di berbagai negara, sehingga WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi dan memberlakukan darurat kesehatan global, serta menyerukan tindakan pemutusan rantai penularan secara internasional. Penyebab penyakit ini sangat cepat, ditandai dengan penambahan jumlah kasus dan jumlah kematian sejak Maret 2020 sampai dengan Februari 2021. Wabah virus corona baru atau coronavirus makin terasa dalam perekonomian dalam negeri, terutama dari sisi konsumsi, korporasi, sektor keuangan, dan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan, COVID-19 menimbulkan ancaman kehilangan pendapatan rumah tangga, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya.